siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, saat ini saya masih berada di Gias 2024, tepatnya di boothnya Ion Mobility. Bersama dengan ini nih, M1S versi terkini, versi terakhir ya, yang ternyata mengalami banyak perubahan. Salah satunya adalah bobot yang turun banyak banget. Nah, kayak gimana detailnya? Kenapa bisa kurang banyak itu dan gimana impresi mengendarainya? Nah, untuk lebih jelasnya, tonton terus video ini, jangan kemana-mana. Karena ini motor sekarang bisa dibilang udah keren banget. Salah satu yang menarik untuk dipinang di kelas sekitar 50 jutaan. Tonton terus. Oh ya teman-teman, kalau dilihat secara keseluruhan, sebenarnya secara kasat mata tampak sama persis dengan yang versi sebelumnya ya, 2023 ya, belum di Max Pro juga ya. Tapi kalau kita perhatikan secara detail, ini ternyata ada beberapa perubahan ya. Khususnya joknya ternyata lebih rendah, terus ada lubang buat pendinginan. Kalau sisanya bisa dibilang kayak yang versi kemarin gitu. Oke, sekarang langsung aja detailin dari area depan. Nah teman-teman, dari depan masih sama ya dengan versi yang kemarin-kemarin. Di depan ada windshield. Nah ini karena versi special edition warnanya orange. Lalu di bawahnya ada lampu utama yang ada kayak alisnya ala-ala Ducati Panigale. Lalu ada lampu utama di dalam sini, proyektor terang banget kalau dinyalain kanan kiri. Dan turun bawah ada lampu sen di sebelah sini. Lalu kedepannya pasti ada roda depan dengan pelek 14 in dengan ukuran ban yang cukup kelihatan lebar banget. Untuk suspensinya pastinya teleskopik, dan untuk spatbornya cukup kelihatan sporty ya. Kayak ada tanduknya gitu di kanan kiri. Lalu remnya depan cakram pastinya, dan ini kalipernya 3 piston. Karena ini sudah pakai kombi brake system yang hidrolis gitu ya. Oke, kita lihat dari sisi kiri. Bentuk palang peleknya begini nih. Kayak bercabang gitu, modelnya membulat gitu ya, melengkung. Tuh, kelihatan cukup sporty ya. Nah, ini dia teman-teman, salah satu bagian yang paling menarik di area stang, yaitu speedometernya yang memiliki tingkat kecerahan layar yang sangat tinggi ya. Jadi resolusinya tinggi, jadi kelihatan jelas banget. Nah, infonya ada apa aja sih? Di atas ini ada kapasitas baterainya. Ini 85%, bisa 126 kilo. Jadi kalau 100% itu bisa sampai 150 kilo kalau pakai yang riding mode Eco. Jadi riding mode-nya ada 3, ada Eco, standar, dan sport. Dan beda-beda riding mode ini akan turun-turun gitu ya, range yang bisa ditempuhnya. Kemudian ada juga speedometer di tengah. Kemudian di sini ada tulisan charge power. Jadi kalau ketika dipakai ini akan muncul ya seberapa besar daya yang dikeluarkan dan pengisian, karena ada regeneratif brake-nya. Lalu di sini ada konsumsi rata-rata listriknya. Dan di sini ada lambang sinyal, kalau WiFi dan Bluetooth ya, karena bisa terhubung dengan aplikasi smartphone. Karena ada jam, kemudian di bawah ada trip A, trip B gitu. Dan lebih kerennya lagi teman-teman, di versi terbaru ini kalau engine cut off kita matikan akan beberapa muncul info ya. Ini ada keterangan kalau buka jok tinggal tekan tombol yang kayak back, lalu ada ngunci stang tinggal belokin, tekan yang bulat akan di stang. Dan kalau mau lihat display mode-nya tinggal tekan tombol mode ya. Nih lihat ada dark, ada yang light atau automatic. Jadi keterangan layarnya itu bisa otomatis ya. Mau terang atau gelap udah otomatis. Nah, tadi kalau untuk milihnya dia dilihat di area stang kiri nih, tombol yang tadi buat buka jok atau back. Lalu untuk confirm, ini untuk ke bawah. Lalu ada tombol hazard. Kemudian ini untuk lampu jauh dekat, pass beam. Dan di sisi depan ini ada tombol buat mundur teman-teman. Tuh, jadi tinggal ditekan sambil digas maka bisa mundur. Khas motor listrik ya. Lalu ada tombol buat lampu sen pastinya dan klakson. Kalau lihat ke stang kanan ini ada tombol buat power teman-teman. Jadi buat matiin dan nyalain tinggal tekan pakai tombol ini. Lalu ini untuk engine cut off dan starter, dan ada tombol riding mode-nya. Dan kalau kita lihat di sini, ini udah beda banget dibanding versi yang lama ya, yang pra-production ya. Waktu itu bener-bener masih kurang rapi. Kalau ini udah bagus banget, finishingnya juga cakep, rapi lah, sampai ke hand gripnya ini juga udah bagus banget. Kemudian untuk remnya, ini master remnya lihat, model kayak motor-motor modifikasi ya, pakai tabung yang transparan gini. Tuh, keren. Dan kalau untuk kuncinya, itu modelnya gini teman-teman. Nah, nih remote kuncinya. Bagus ya, tuh Ion. Dan ini ada tombolnya buat on off-nya. Asik ya. Oke, kita lihat ke bawah stang ada apa aja. Di kiri ini ada laci. Ini bukanya ditekan gitu. Dan di dalamnya ada
power outlet model USB. Ini juga ada slot buat naruh HP-nya. Dan itu tutupnya tinggal ditekan. Lalu di sisi kanan ada konsol, ini bisa buat naruh botol minum. Terus di bawahnya ada gantungan barang. Dan ini decknya tetap ya ada kasar-kasarnya gitu, kayak parut. Jadi bisa memastikan kita nggak licin ya. Dan ini cukup lebar kan kirinya, meski untuk ke depan belakangnya tidak terlalu lebar. Dan ini ada yang baru teman. Di sini ada lubang udara buat masuk, buat mendinginkan controller sampai dengan motor listriknya di sini. Dan di baliknya infonya juga ada kipasnya. Ini salah satu yang baru juga. Oke, kita lihat joknya. Ini yang baru teman. Jadi ternyata tinggi joknya dipapas sampai 3 cm. Dan bukan hanya mempas joknya ya, tapi ada perubahan total dari bagian sasisnya. Jadi ini bagian ini berubah banyak, bodinya juga dirampingin sehingga untuk memudahkan pengendara yang nggak terlalu jangkung gitu ya, biar bisa menampakkan kaki. Dan kalau ngomongin joknya, ini empuk banget teman-teman. Ini busanya nih ya, ditekan ya, empuk banget, lembut banget. Tadi saya udah nyoba, ini enak banget teman-teman. Itu. Dan di baliknya, tara, ada bagasi yang lega banget. Nih, bisa muat helm half face di sini. Jadi kapasitasnya memang cukup besar ya. Nih lihat. Tuh, untuk motor listrik ini cukup gede loh. Jarang-jarang kan motor listrik punya bagasi yang segede ini. Gitu. Dan di sini di belakang ini juga yang beda dengan motor listrik lain. Ada kabel yang digulung di sini buat ngecasnya ya. Nih, jadi bisa panjang banget. Jadi kalau colokannya agak jauh, tinggal dibuka aja pokoknya biar nyampe gitu ya, gitu. Nih. Nah, gini. Ini juga udah lebih rapi dibanding versi yang pra-production ya. Ini infonya udah versi final, jadi makanya udah bagusan gitu. Bagus ya. Dan di belakang ada bezel yang cukup lebar, gede. Ini bodi belakangnya. Lalu untuk lampu belakangnya begini nih, gak ada perubahan terlalu berarti. Tapi spatbornya versi terakhir udah bagusan ya. Ini beda banget yang versi pertama dulu yang pernah saya kritik karena aneh banget. Kalau sekarang udah bagus. Lalu kita lihat roda belakang. Ditopang suspensi ganda yang ada setelan preloadnya. Dan ini karakternya empuk, nyaman. Lalu roda belakangnya. Nah ini yang kejutan adalah, yang baru salah satunya adalah ada TPMS teman. Jadi tekanan bannya bisa dipantau di speedometer nih, ada sensornya di sini. Cuma ini versi display bannya malah ternyata copot nih, sayang sekali ya. Dan untuk remnya cakram, dikawal kaliper 2 piston. Dan untuk penggerak akhirnya di M1S ini, karena saking besarnya tenaga dan torsi sampai pakai rantai teman-teman. Jadi info aja nih, untuk penggeraknya itu model mid drive di tengah sini. Dan ini gede teman-teman. Dan ini untuk powernya ini gede teman-teman, 5 kW dengan peak powernya 12,5 kW. Gede ya, mantap itu. Dan torsinya 43 Nm. Ini asli mantap banget. Dan waktu saya tadi coba dengan riding mode yang power itu enak banget, responsif banget, kenceng, tapi tarikan awalnya tetap kerasa smooth ya, tetap gampang dikendalikan. Dan bukan yang model nyendal-nyendal ya, tetap nyaman. Demikian juga untuk yang standar, itu juga enak, pas banget cukupan. Nah kalau yang eco itu emang kalem, cuma tetap enak, nyaman gitu. Oh ya, info tambahan teman-teman, untuk baterainya itu ngumpet di bawah sini nih, di bawah deck tuh kelihatan ya, ada Ion Mobility di sini, jadi di bawah. Dan jangan khawatir gampang gasruk, karena secara ground clearance ini tetap tinggi teman-teman, karena mencapai 155 mm. Itu cukup tinggi untuk sebuah ukuran skutik ya, karena rata-rata Matic lain paling nggak nyampe 140 mm, kalau ini 155 mm gitu. Nah teman-teman, untuk posisi duduknya ini dirasa-rasa nyaman banget teman-teman, karena setangnya itu berasa deket deh, jadi santai banget. Terus kakinya ini juga nggak terlalu nangkring ya, pas banget buat saya yang tinggi 173 cm, masih nyaman, bukan yang nangkring kayak jongkok, jadi enak ya. Terus yang tadi saya bilang, joknya itu lembut banget, lentur banget, empuk, nyaman, asli ini enak banget. Dan kalau untuk handling, nah ini tadi saya bilang, ini bobotnya turun banyak banget. Turun 14 kg dibanding yang tahun lalu yang saya juga coba di Gias. Ini bikin handling tuh terasa enak banget, tapi suspensinya juga tetap dipertahankan empuk. Jadi asli, ini satu yang paling enak sih, Matic yang harganya segitu yang pernah saya coba. Nyaman banget. Terus kalau tadi performa udah saya ceritain ya, waktu ngomongin tentang dinamonya, ini power delivery-nya responsif tapi mudah dikendalikan. Oke banget. Jadi bisa dibilang ini salah satu pilihan yang menarik sih di 50 jutaan, tepatnya ini 49 juta rupiah on the road Jakarta ya. Kalau sudah dipotong subsidi, karena harga aslinya adalah 56 juta. Dan kabar baiknya, ternyata ini sudah akan segera diproduksi massal dan akan didelivery ke konsumen di bulan September 2024 ini. Gitu. Itu dia teman-teman review kali ini. Bisa saya bilang
Kalau teman-teman nyari motor Matic listrik di kisaran 50 jutaan, salah satu yang menarik adalah ini, Ion Mobility M1S ya. Selain juga ada kompetitor lain, misal kayak ada Seho AE8 dan sebagainya. Tapi teman-teman perlu banget nih nyoba ngerasain M1S ini, karena powernya mantep, terus nyaman, empuknya itu oke banget. Gitu. Oke, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan juga tombol loncengnya. Jangan lupa follow juga IG kami Otomotif_TV dan follow juga IG saya Aan_Otomotif. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai like,